Salam saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Markus 9 ayat 30 sampai 37. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini kebesaran yang merendahkan diri. Kebesaran yang merendahkan diri. Nah, banyak orang sangat mendambakan posisi yang utama, posisi utama dari orang lain. Tanpa disadari, sering sekali hal ini dianggap sebagai kesempatan untuk memegahkan diri. Dengan posisi itu, kita dapat memerintah, kita dapat mengatur orang lain. Yesus terus berjalan menghindari daerah Galilea, karena dia sedang mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa penderitaannya. Ketika membicarakan penderitaannya, murid-murid itu tidak mengerti. Namun mereka juga segan bertanya kepada Yesus. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpekaan, menunjukkan keegoisan, dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Yang terjadi adalah mereka bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, tiba di Kapernaum, Yesus secara pribadi menanyakan apa yang sedang mereka perdebatkan. Namun mereka hanya diam saja. Nah, perilaku ini memperlihatkan ciri seorang melakukan kesalahan, tetapi enggan untuk mengakuinya. Sikap diam juga bisa menunjukkan kekerasan hati. Kekerasan hati para murid-murid itu. Yesus menuntut kejujuran mereka. Setelah itu Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri dan melayani semua orang di ayat 35. Lalu Yesus memberi contoh, memberi teladan dengan mengambil seorang anak kecil dan memeluknya sebagai suatu cara menyambut Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan diri menghadapi penderitaan hingga kematian yang mengerikan. Seharusnya orang-orang yang di sekitarnya itu, yaitu murid-murid, harusnya mereka menguatkannya. Setidaknya mereka itu mengertilah situasinya. Tapi orang-orang yang di sekitar Yesus, khususnya para murid-murid itu tadi, mereka itu justru sibuk mencari kebesaran pribadi. Sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Konsep kebesaran dan kepemimpinan yang Tuhan inginkan bukan bersifat otoriter. Orang percaya seharusnya meneladani kepemimpinan Yesus, bukan kepemimpinan dunia. Jangan malu mengakui kesalahan. Kejujuran merupakan ciri orang atau ciri seseorang pemimpin yang dapat dipercaya. Selain itu, seorang pemimpin harus merendahkan diri dan melayani siapa saja, bahkan anak kecil yang kelihatan tidak berdaya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam persekutuan orang percaya. Jadi, saudara-saudaraku, kalau mau jadi yang terbesar, hendaklah mau jadi pelayan untuk semuanya, mau merendahkan diri. Siapa yang mau jadi terbesar harus memiliki kerendahan diri, kerendahan hati, yang mau untuk melayani orang lain, bahkan melayani anak kecil seperti yang dilakukan Yesus. Kebesaran yang merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri, maka di sanalah kita menjadi yang terbesar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mohon Kau meteraikan firman-Mu di hati kami, sehingga kami mau melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.